Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi terkait pemikiran ekonomi sosialisme Marx. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri yang bernama Irfan M, NIM 1996140019. Yang kedua, Mutia Amalia M dengan NIM 1996141005. Yang ketiga, Raden Ajeng Asmi Hayatul Nufus Fajri Zara dengan NIM 1996141009. Yang keempat, Nur Husna dengan NIM 1996141002. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita melangkah ke pemateri yang pertama. Baiklah, saya akan membahas tentang bagaimana perumusan dasar pemikiran Marx tentang pemikiran sosialismenya. Dasar pemikirannya itu dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana membebaskan manusia dari penindasan sistem politik reaksioner. Lalu bagaimana menghilangkan keterasingan manusia atas dirinya sendiri. Marx berkesimpulan bahwa keterasingan paling dasar adalah proses pekerjaan manusia, tetapi sistem kapitalisme menjungkirbalikkan makna pekerjaan menjadi sarana eksploitasi. Lalu akibat penguasaan atas diri manusia yang membentuk kelas penguasa atau pemilik dan kelas yang tereksploitasi atau pekerja, maka manusia hanya dapat dibebaskan apabila memiliki pribadi atas alat-alat produksi yang dihapus melalui revolusi kaum buruh. Yang keempat, pemusatan pada hak-hak pribadi haruslah dihapuskan. Penghapusan itu hanya dapat dilakukan dengan menerapkan sistem sosialisme. Marx mengklaim bahwa sosialismenya merupakan sosialisme ilmiah yang tidak hanya didorong oleh cita-cita moral, melainkan berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang hukum-hukum perkembangan masyarakat, bahwa faktor yang menentukan sejarah bukankah politik dan ideologi, melainkan ekonomi. Perkembangan dalam cara produksi lama-kelamaan akan membuat struktur-struktur hak milik lama menjadi hambatan kemajuan. Dalam situasi ini akan timbul revolusi sosial yang melahirkan bentuk masyarakat yang lebih tinggi. Lalu cara yang harus dilakukan adalah melalui revolusi kelas buruh, dan dengan sendirinya akan menghapuskan hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan mewujudkan masyarakat sampai kelas atau classless society. Tema besar dalam pemikiran Marx sebenarnya berkisar pada konsep kritik atas ekonomi politik. Nah, kritik terhadap ekonomi politik ini membawa Marx pada kritik filsafat mengenai pembagian kerja. Arah yang dituju adalah kembali ke belakang dan mempertentangkan antara perumusan pandangan atas kemanusiaan sebagai satu keutuhan sebelum datangnya industrialisasi, yakni sebagai suatu spesies yang tidak mengenal aliansi dengan kondisi yang terpecah-pecah dan kalah dengan kapitalisme. Aliansi terbagi-baginya kemanusiaan serta subsidi individualnya. Hal ini hanya terjadi dalam peradaban kapitalisme. Di sini saya akan memaparkan beberapa kritik Karl Marx terhadap perkembangan ekonomi kapitalis. Basis kelas sosial masyarakat. Marx menyatakan bahwa basis kelas sosial masyarakat di era kapitalisme terletak pada hubungan produksi dalam ekonomi atau relation of production, di mana mereka yang memiliki dan mengontrol sarana produksi dan mampu mengambil produk itu membentuk sebuah kelas borjuis yang berkuasa dengan sistem ekonomi yang digerakkan untuk kepentingan meraih laba sebesar-besarnya. Hal ini dinilai Marx telah melahirkan alienasi dan eksploitasi yang merugikan kelas buruh atau pekerja yang tergolong ke dalam kelas proletar yang tidak memiliki aset produksi atau modal, sehingga mereka terpaksa harus menerima nasib memperoleh upah yang rendah dan tidak sesuai dengan nilai lebih yang mereka hasilkan. Menurut Marx, setiap komoditas sebetulnya memiliki nilai guna komoditas, yakni ketika barang-barang yang diproduksi digunakan sendiri atau digunakan orang lain untuk bertahan hidup. Menurut teoretisi neo-Marxian, kelangsungan kapitalisme tidak lagi hanya mengandalkan pada dukungan modal dan penguasaan aset produksi, tetapi lebih disebabkan oleh kontrol ideologis yang dilaksanakan oleh kelas borjuis atau para pelaku industri budaya.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya akan membahas mengenai konsepsi ekonomi sosialisme Marx. Konsepsi ekonomi sosialisme Marx ini merupakan fase yang menunjukkan bahwa sejarah tertentu akan menggantikan kapitalisme dan didahului oleh komunisme. Ekonomi sosialisme ini dibuat populer oleh Karl Marx pada akhir abad ke-19 setelah karya Karl Marx dan kolaborasinya dengan Friedrich Engels. Sosialisme telah menjadi oposisi terhadap kapitalisme dan menganjurkan sistem pasca kapitalis yang didasarkan pada suatu bentuk kepemilikan sosial atas alat produksi. Menurut Karl Marx, sosialisme bukanlah hanya sebuah sistem, melainkan suatu proses untuk meraih suatu sistem yang lebih ekstrim, yaitu komunisme. Walaupun sosialisme dan komunisme sama-sama berdiri di sayap kiri sebagai solusi kapitalisme, tidak semua sosialis sama dengan komunisme. Bahkan, banyak penganut sosialisme yang menentang komunisme. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem ekonomi sosialisme. Ekonomi sosialisme merupakan sistem ekonomi dengan pemerintah suatu negara yang menjadi pusat pengendali ekonomi negara. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki kekuasaan penuh atas segala jenis pengaturan kegiatan ekonomi. Kekuasaan pemerintah mampu memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Kebebasan melakukan kegiatan ekonomi oleh masyarakat sangat tinggi, tetapi selalu disertai dengan intervensi pemerintah. Kekuasaan pemerintah dalam perekonomian ditujukan untuk mengatur cara dan bidang perekonomian negara. Umumnya, pemerintah hanya ikut campur dalam bidang ekonomi yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Bidang ekonomi ini umumnya berkaitan dengan komoditas berupa air, listrik, dan telekomunikasi. Ekonomi sosialis meyakini bahwa kemakmuran hanya dapat dicapai jika kemakmuran bersama dijadikan pandangan untuk kemakmuran individu. Nah, jadi di dalam ekonomi sosialisme, properti pribadi akan diganti dengan kepemilikan bersama, kekuatan politik dan ekonomi akan dimiliki oleh negara, pajak yang tinggi akan diterapkan, dan perusahaan akan dikuasai oleh negara. Tetapi, sosialisme masih memiliki elemen kapitalisme di mana individu memiliki self-interest dan harus diberikan upah untuk bekerja. Konsep perbedaan kelas dan kepemilikan pribadi juga masih ada dalam sosialisme, sedangkan pada komunisme hal-hal yang saya sebutkan tadi juga akan hilang, bahkan uang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Dalam kelebihan sistem ekonomi sosialis, negara berkewajiban menyediakan segala kebutuhan pokok masyarakatnya. Kebutuhan ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta fasilitas umum dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah berkewajiban memberikan pekerjaan kepada setiap individu secara adil. Para penyandang difabel dan penderita gangguan jiwa juga pun melindungi melalui pengawasan negara secara langsung. Kelebihan maupun kekurangan produksi memiliki kemungkinan yang sangat kecil karena kegiatan produksi dan kegunaannya dikelola langsung oleh pemerintah. Semua bentuk keuntungan dari produksi digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam kekurangan sistem ekonomi sosialis, sangat sulit diadakan kegiatan tawar-menawar oleh individu dalam kegiatan ekonomi. Properti pribadi yang diakui hanyalah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Ekonomi sosialis mengutamakan kepentingan bersama sehingga mengabaikan kepentingan individu. Kebebasan berpikir dalam bertindak dibatasi. Secara tidak langsung, ekonomi sosialis mengarah kepada pembentukan diktator dalam jabatan pemerintah. Masyarakat yang bekerja sebagai buruh tidak dapat mengatur dan memilih pekerjaan yang akan dilakukannya. Selain itu, kepentingan individu dan pendidikan moral kurang diperhatikan. Hak kebebasan sipil dihilangkan demi mencapai tujuan bersama oleh pemerintah, yaitu penyamarataan kekayaan pribadi. Kondisi ini membuat semangat kerja berkurang dan kinerja dan tenaga kerja tidak dapat meningkat. Sekian dari saya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami terkait pemikiran ekonomi sosialisme Marx. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.